Halo semuanya, selamat pagi untuk Bu Isti dan Bu Maya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sigalosis yang diakibatkan oleh Shigella sp. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama, Samuel akan menjelaskan mengenai origin, history dari sigalosis dan preventionnya. Kemudian Fitria Amalia yang menjelaskan mengenai causative agent, Arianda Elita yang menjelaskan mengenai target dari bakteri Shigella dalam tubuh serta mode of action-nya, Karin Rosalinda yang akan menjelaskan mengenai sumber penyebaran dan resiko penularan, dan yang terakhir Safi Natasha yang akan menjelaskan gejala sigalosis serta contoh kasusnya. Shigella merupakan jenis bakteri gram negatif, bersifat anaerob fakultatif, tidak membentuk spora, non-motil, dan berbentuk tetap. Shigella memiliki kekerabatan dekat dengan E. coli dan merupakan agen penyebab Shigella. Secara umum, terdapat 4 spesies genus Shigella, yang meliputi Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydi, dan Shigella sole. Shigella awalnya ditemukan oleh Piotr Shiga pada tahun 1897 pada epidemi disentri sekiri yang terjadi di Jepang pada akhir abad ke-19. Epidemi disentri sekiri memiliki tingkat kematian yang tinggi sebesar 20% dan menewaskan lebih dari 22 orang serta cenderung bersifat fatal bagi anak-anak. Selama masa pandemi, Shiga berhasil mengisolasi genus Shigella dari kotoran 34 pasien dan dinding usus 2 pasien postmortem. Penemuan Shiga pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jepang, juga kemudian dilanjutkan dalam jurnal internasional, sehingga dikenal sebagai Shigella dysenteriae serotype 1. Pada tahun 1899, Simon Fletcher berlayar menuju Kepulauan Filipina sebagai anggota komisi Johns Hopkins di Manila. Fletcher memperhatikan terdapat banyak penyakit khususnya disentri sebagai penyebab kecacatan dan kematian paling sering yang ditemukan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Fletcher kemudian mengikuti metode Shiga dan membiarkan 2 jenis organisme dari feses dan jaringan postmortem pasien tentara Amerika Serikat dan mengkonfirmasi hasil temuan Shiga dan juga sebuah tipe organisme baru yang kemudian dikenal sebagai Shigella flexneri. Kemudian pada tahun 1915, Calazzoni berhasil mengisolasi bakteri fermentasi laktosa yang menjadi agen penyebab utama disenteri dengan gigi dentin. Dalam hal ini, baik Shigella dysenteriae maupun Shigella flexneri bukan merupakan bakteri yang dapat melakukan fermentasi laktosa. Strain baru ini menyerupai basil kelompok Flexner, tetapi tidak menggumpal dalam antiserum anti-Flexner. Juga tidak menggumpal dalam antiserum antidisentri polivalent. Sony mengusulkan agar hasil barunya ini disebut sebagai grup 3 untuk membedakannya dari grup 1 yang merupakan Shigella dysenteriae dan grup 2 yang merupakan Shigella flexneri. Pada tahun 1930-an, spesies baru Shigella kembali berhasil ditemukan oleh Mayor JSK Boyd dari Korps Medis Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang bekerja di Bangalore, India. Kelompok ini terdiri dari organisme yang memiliki karakteristik Bacillus flexner, tetapi tidak menggumpal pada antiserum. Kongres Asosiasi Mikrobiologi Internasional pada tahun 1950 kemudian merekomendasikan agar nama Shigella digunakan untuk menggantikan sebagai nama generik untuk kelompok organisme yang umumnya dikenal sebagai nama Dysentery bacilli, di mana subgrup A terdiri dari Shigella dysenteriae, subgrup B terdiri dari Shigella flexneri, subgrup C terdiri dari Shigella boydi, dan subgrup D terdiri dari Shigella sole. Agen penyebab sigalosis merupakan bakteri Shigella yang secara serologis dikelompokkan menjadi 4 spesies. Yang pertama Shigella sole, kemudian Shigella boydi, lalu Shigella flexneri, dan yang terakhir Shigella dysenteriae. Yang kemudian dibagi lagi menjadi lebih dari 40 serotype berdasarkan struktur antigen O dari Mucopolysaccharida terkait membran. Dan Shigella dysenteriae merupakan spesies yang paling patogen dengan tingkat kematian hingga 20%. Selanjutnya, 4 spesies Shigella tadi dibagi lagi menjadi serotype dan subserotype berdasarkan antigen O, envelope cell, Mucopolysaccharida yang meliputi Shigella dysenteriae menjadi 15 serotype, kemudian Shigella flexneri menjadi 19 serotype dan subserotype, lalu Shigella boydi menjadi 19 serotype, dan Shigella sole hanya 1 serotype. Jadi untuk serotype grup B atau Shigella flexneri untuk grup 1-5 dibagi lagi menjadi 11 subserotype. Kemudian untuk grup C yaitu Shigella boydi
meluas ke serotype 20. Namun di sini hanya terdapat 19 serotype karena gejala Bowlby 13 sekarang direklasifikasi sebagai Escherichia alberi dan telah dihapus dari scan. Untuk gejala ini memiliki toksin. Ada dua jenis toksin yaitu endotoksin dan eksotoksin. Untuk endotoksin, semua gejala dapat melepaskan lipoposakarida toksik saat terjadi autolisis. Endotoksin ini memungkinkan berperan dalam menimbulkan iritasi di mulut. Selanjutnya ada juga eksotoksin. Namun eksotoksin ini hanya diproduksi oleh gejala Dysenteriae serotype 1 yang menghasilkan eksotoksin termolabil yang dapat merusak tikus sekaligus sistem saraf pusat yang dinamakan sigotoksin. Eksotoksin tersebut merupakan suatu protein yang bersifat antigenik atau menstimulasi pembentukan antitoksin dan letal bagi hewan percobaan. Berikut ini merupakan distribusi serotype dari Shigella sp. Nah, Shigella ini terus mengancam kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara kurang berkembang dengan kondisi sanitasi yang kurang baik. Dengan dosis infeksi yang rendah, yaitu hanya 10 sel, sangat memungkinkan penyakit ini akan mudah menyebar secara efektif. Shigella yang masuk ke dalam tubuh akan berkembang biak di usus kecil dan kemudian masuk ke usus besar. Ia menargetkan lapisan epitel mukosa di mana ia akan menginfeksi enterosit kolon dan microfold cell atau M-cell. Pertama, M-cell akan memfagositosis yang artinya mereka akan memakan Shigella dari lumen usus. Kemudian, makrofag melahap Shigella untuk menetralkan patogen. Tetapi, bakteri menginduksi apoptosis sehingga makrofag mengalami apoptosis. Ketika makrofag mati, ia melepaskan berbagai sitokin termasuk 1L1-beta yang mengaktifkan proses inflamasi intens yang merekrut sel kekebalan tambahan. Kemudian terjadi migrasi sel imun khususnya PMN atau leukosit polimorfonuklear melalui epitel yang akan mengganggu sambungan seluler antara sel epitel tetangga. Hal ini memungkinkan Shigella dari lumen usus untuk memasuki enterosit melalui sisi lateral sel dan terjadi penyebaran bakteri. Shigella dapat menggunakan sejumlah protein efektor yang akan menginduksi motilitas berbasis aktin Shigella, yang mengakibatkan kematian sel epitel dan merusak mukosa kolon. Akhirnya, satu spesies tertentu dari genus Shigella akan menghasilkan toksin Shiga. Toksin Shiga terdiri dari subunit A dan subunit B. Subunit A akan menargetkan ribosom dan memotong 28 srRNA sehingga sintesis protein terhenti dan diikuti dengan kematian sel yang lebih banyak lagi. Sedangkan subunit B akan membantu mengikat toksin ke membran sel inang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, apa saja sumber penyebaran dan siapa saja yang berisiko tinggi terinfeksi bakteri Shigella. Jadi jika kita tinjau dari sumber penyebarannya ada 4. Yang pertama adalah kebiasaan tidak mencuci tangan pada saat makan setelah menyentuh barang-barang pribadi penderita shigellosis, seperti mainan maupun bekas popok bayi penderita shigellosis. Yang kedua adalah memakan makanan yang disiapkan oleh penderita shigellosis. Dalam hal ini, biasanya makanan mentah cenderung memiliki resiko penyebaran lebih tinggi karena tidak ada proses sterilisasi di dalamnya. Yang ketiga adalah tidak sengaja menelan air pada saat berenang maupun meminum air dari sungai yang terkontaminasi oleh bakteri Shigella. Dan yang terakhir, tidak sengaja terkena tinja dari orang yang menderita penyakit shigellosis atau baru saja sembuh dari shigellosis. Parameter sembuh ini berada pada rentang 1 hingga 2 minggu. Selanjutnya, jika kita tinjau dari resiko penularannya, terdapat 4 kelompok orang yang beresiko tinggi. Dalam hal ini ada traveler, anak-anak, pasangan gay atau pria biseksual, dan orang dengan sistem imun yang rendah. Yang pertama adalah traveler. Kebiasaan berpindah tempat akan membuat mereka memiliki gaya hidup, khususnya fasilitas dan salinitas yang cenderung mengikuti kondisi tempat tersebut. Yang kedua adalah orang dengan sistem imun yang rendah, seperti penderita HIV. Imun yang rendah membuat mereka lebih mudah terpapar bakteri ini. Bahkan, bakteri ini dapat masuk ke darah penderitanya dan menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah pria biseksual atau pasangan gay. Bakteri Shigella dapat menyebar dari tinja yang terjadi pada saat berhubungan seksual.
Bahkan, sejak tahun 1999 telah terjadi beberapa outbreak Shigella melalui pasangan gay di Amerika, Kanada, dan juga Tokyo. Dan yang terakhir adalah anak-anak. Outbreak Shigella sering terjadi di childcare maupun sekolah. Hal ini disebabkan karena sistem imun mereka cukup rentan dan juga kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang steril pada saat di sekolah. Gejala penyakit sigelosis. Penderita penyakit sigelosis biasanya mulai mengalami gejala 1-2 hari setelah kontak dengan bakteri. Gejala yang dialami biasanya adalah diare, kadang terjadi hingga berdarah, demam, dan sakit perut. Kadang merasa perlu buang air besar walaupun keadaan itu sangat kosong. Gejala tersebut biasanya berlangsung 5-7 hari. Kemudian dari contoh kasus yang pertama ini di Amerika Serikat pada tahun 2014 hingga 2015 terjadi outbreak sigelosis karena pelancong atau travelers yang kembali dari negara seperti India, Haiti, Republik Dominika, dan lainnya yang memiliki Shigella sonnei yang resisten terhadap salah satu antibiotik yaitu ciprofloxacin. Kemudian masih di Amerika Serikat pada tahun 2016 terjadi di Oregon, terjadi karena hubungan di antara pria dan juga tunawisma yang ada di Oregon disebabkan oleh Shigella sonnei yang resisten juga terhadap azitromycin. Kemudian di Eropa, shigellosis di Eropa ini relatif jarang terjadi, namun tetap menjadi perhatian di negara dan kelompok populasi tertentu, terutama di Slovakia yang memiliki tingkat shigellosis paling tinggi dibanding negara Eropa lainnya pada tahun 2017 dan terjadinya pada anak-anak. Kemudian di Bulgaria pada rentang 2013 hingga 2017 memiliki tingkat shigellosis yang tinggi juga dan terjadi pada anak-anak. Kemudian di beberapa negara Eropa lainnya terjadi shigellosis yang penyebabnya ini melalui makanan dan diindikasi karena sayuran dan rempah-rempah yang diimpor dari luar Eropa. Kemudian shigellosis di Indonesia sendiri pertama yang dilaporkan pada tahun 1985 terjadi di Jakarta. Kemudian pada tahun 1998 hingga 1999 ini terjadi diare pada anak-anak dan orang dewasa di 7 kota besar yaitu Medan, Padang, Batam, Jakarta, Denpasar, Pontianak, dan Makassar. Dilakukan penelitian pada 3.848 sampel anak-anak dan orang dewasa dari 7 kota besar tersebut. Dan terdeteksi 3 bakteri yaitu Shigella flexneri, Shigella sonnei, dan Shigella dysenteriae yang menyebabkan shigellosis di Indonesia. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyebarluasan penyakit shigellosis. Berikut merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan hati-hati dan teratur, terutama setelah dari kamar mandi, setelah mengganti popok, dan sebelum menyiapkan makanan atau minuman. Tetap tinggal di rumah dan menghindari wilayah yang berdekatan dengan tempat perawatan kesehatan, restoran, atau tempat penitipan anak saat sedang sakit hingga dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Menjauhkan anak-anak yang mengalami diare dari tempat penitipan anak dan sekolah saat mereka sakit. Membuang popok kotor dengan benar dan melakukan disinfektasi area penggantian popok setelah menggunakannya, serta mengawasi pencucian tangan anak-anak dan balita setelah mereka menggunakan toilet. Menghindari menelan air dari kolam, danau, atau sumber lainnya yang tidak mengalami pengolahan, dan menghindari kontak seksual selama 1 minggu setelah tidak mengalami penyakit diare.